Oke, hai guys. Kembali lagi ya. Jadi di sini kita akan mencoba menganalisa market crypto yang ini habis ada FOMC ya tadi pagi. Jadi untuk hasil FOMC tadi pagi kita cek di sini aja ya supaya tampilannya bagus, teman-teman. Nah, kalau kita lihat di sini untuk hasil FOMC-nya itu suku bunga itu masih tetap ya, masih tetap di angka 4,25 sampai di 4,5% guys. Jadi keputusan Jerome Powell itu dia tetap sama ya. Jadi dia tidak menaikkan atau dia tetap mempertahankan suku bunga yang ada guys. Nah, untuk tadi pagi pada saat FOMC, teman-teman, itu Bitcoin dia mengalami rebound ya. Kita coba cek BTC US. Nah, kita cek tadi pagi itu dia di range harga ini ya, teman-teman, di range harga 95 sampai di 96. Tapi setelah FOMC ini semuanya pump ya, pump yang cukup tinggi, ini sekitar di 3,5%-an ya guys. Jadi yang awalnya 95.000 USD dia naik di 99.000 USD guys. Dan itu juga ke ini juga ya, ETH juga. ETH juga ini dia mau reclaim juga di angka 2000-nya guys. Jadi saat ini dia di harga 1,9 ya. 1,9 sekian guys. Jadi ada potensi di minggu ini atau di bulan Mei ini Bitcoin akan menembus di 100 USD ya, karena ini tinggal mungkin di bawah 1% ya teman-teman. Dan setelah itu mungkin dia akan menembusnya lagi guys. Dan ada potensi Bitcoin akan ngetes ngetes titik yang sebelumnya ya teman-teman, di range tertingginya di 109 ya, 108 sampai 109 guys. Jadi ini ya, tinggal sedikit lagi, dan ini juga berimbas kepada altcoin yang lainnya guys. Altcoin yang di market cap di bawahnya itu dia naik dengan sangat tajam ya. Contoh ada Pengu, Virtual, dan lain sebagainya guys. Jadi bullishnya ini sudah ada sejak 1 bulan terakhir ya, bulan April tuh dia udah mulai comeback sejak Bitcoin menyentuh 74 ya kalau nggak salah, 74.000 dan kembali ke range harga 100k yang saat ini guys. Dan kalau kita lihat di Bitcoin dominance saat ini, Bitcoin memang masih mendominasi di 64%, tapi nggak menutup kemungkinan untuk di altcoin lainnya, ini dia sudah ikut naik juga ya, ikut naik yang cukup tinggi banget teman-teman. Dan kalau kita lihat di alt season indexnya, ini cukup ini ya, naik yang sebelumnya dia di bawah banget, ada di 15, 17, saat ini dia naik ke 30 untuk altcoin seasonnya ya. Kayak gitu guys. Dan di sini juga kita, nah, jadi apa sih alasannya si Jerome Powell ini dia tidak menaikkan suku bunga? Itu karena bagi dia itu saat ini masih belum ada urgensi untuk menaikkan atau memotong suku bunga guys. Sehingga dia tidak berpikir harus terburu-buru untuk menyesuaikan suku bunga yang telah ada guys. Karena adanya ketidakpastian tentang prospek ekonomi yang telah meningkat lebih lanjut kayak gitu.
Jadi untuk saat ini dominasinya itu dia lebih ke Bitcoin ya. Dan semoga aja nanti ke depannya altcoin itu bakal kena imbasnya juga ya. Kita coba ini ya, Bitcoin, kita cek ETH. Dan aku juga ngambil beberapa posisi juga ya di sini yang saat ini masih jalan teman-teman. Di sini ada Tia, Celestia, ada Plum, ada Optimism, ada Mocha, ada Virtual, ada Ondo, dan juga ada Farcoin guys. Jadi itu aku saat ini lagi open 7 posisi juga. 7 posisi di market future guys. Disclaimer juga teman-teman di sini yang mungkin masih awam uh, tentang market future itu lebih baik fokus ke spot aja ya, atau cukup masuk ke Bitcoin aja guys kayak gitu. Nah kalau kita lihat, aku lihat di uh, nah ini wait ini Itihad dia udah ada di level support sejak lama ya, jadi dia ada potensi reclaim di 2000-nya guys. Dan koin-koin lainnya juga ya. Kita coba lihat um, kita coba lihat koin yang ini guys, yang top performance ya. Ini kalau kita lihat di sini cukup banyak top koin atau token yang dia masuk di top performance ya. Nah, ini salah satunya Pengu. Nah, Pengu di sini dia ada di range akumulasi di sini, teman-teman. Dan ini ada supportnya yang dia kembali ke level support, habis itu dia naik banget ya. Dan ini ada potensi dia melebihi ini ya, karena saat ini dia mau mencoba break resisten yang ada saat ini guys. Jadi masih ada potensi untuk Pengu dia be the next all time hack ya teman-teman. Mungkin nanti bakal kayak gini, atau dia potensi turun ke sini naik, habis itu dia baru naik ya teman-teman. Karena Pengu ini kalau kita lihat di weekly monthly-nya nih dia ini ya, dia sedang berada di level resisten yang cukup kuat sebelumnya guys. Tuh. Ini ada resisten juga ya di sini untuk Pengu guys. Next kita coba cek ini ya, virtual teman-teman. Virtual. Kita masuk ke yang Binance aja ya. Nah, yang digit. Nah, jadi kalau kita lihat chartnya virtual di sini dia sebelumnya juga sedang ada di posisi ini ya, support ya teman-teman. Dan setelah itu dia naik cukup tinggi guys. Ini naik berapa persen kita lihat. Naik 30% ya. Dan ini tadi pagi itu ngambil posisi long di sini ya, karena kita bangunnya telat. Jadi nggak bisa ngambil di bawah guys. Kenapa ngambil di situ? Nah, karena ini ya SL-nya di bawah level yang sebelumnya ya guys.
Ini kayaknya pakai TF15 ya aku ya. Nah, jadi dia masih ada potensi untuk naik ke resistennya yang ada di sini ya guys. Ini masih ada potensi sekitar 10%-an ya di virtual guys. Atau ini kalau mau TP juga sudah cukup banyak ya, di 13% lebih guys. Next posisi ada di Mocha. Kita coba lihat Mocha USDT. Wait, mana ya chartingku sebelumnya guys? Di widget kah? Oh ini ya. Oh, wait. Mocha USDT. Nah ini ya. Di widget kita ngambil posisi Mocha itu cukup bawah ya teman-teman. Kita ngambilnya di range ini. Jadi sempat wait. Jadi Mocha-nya dia ini sempat drop tapi nggak sampai di SL ya. Jadi drop karena SL-nya ini cukup jauh teman-teman. Ya, oh sekitar ini ya 5% ya. Tapi di sini aku fokus untuk di long term-nya. Jadi ini kalau kita lihat dia lagi di posisi support dan ini masih ada potensi buat dia balik ke sini ya, ke range ini guys. Kita coba cek H4-nya. Nah ini ya. Jadi ini dia ascending triangles ya. Jadi ini posisi supportnya dan ini range ininya guys, ascendingnya. Jadi masih ada potensi untuk naik lagi. Jadi masih kita hold teman-teman. Oke. By the way, ini tadi ada kasus juga ya. Kemarin tuh ada kasus Indonesia yang dia nge-launch meme coin ya. Ini akun resmi X-nya, Sekretariat Negara. Dia nge-launch di Pump Fund, habis itu ini udah masuk ke DEX Cleaner guys. Cuma dia langsung dihapus ya. Ada kemungkinan nih akunnya emang kehack karena bisa jadi sistem keamanannya kayak password dan lainnya itu dia lemah sehingga dia gampang kena hack ya. Nah, mungkin itu aja ya teman-teman. Mungkin itu aja untuk saat ini. Next kita coba ngebahas lagi ya. Kita akan coba konsisten teman-teman. Untuk 1-2 tahun ke depan kita ada untuk pembahasannya nanti tentang daily market update seperti ini. Ada juga pembahasan tentang airdrop dan juga news ataupun hal-hal yang insightful lainnya juga. Yang dia fokus tentang crypto, AI, Web3 dan juga blockchain guys. Kalau teman-teman di sini ada yang ingin request satu topik, boleh coba tulis di komen aja. Nanti aku coba buatkan ya. Dan mungkin itu aja guys. Jangan lupa subscribe video ini. Dan follow sosial media kita juga. Ada di X, ada di IG, TikTok, dan juga ada grup edukasi gratis di Telegram guys. Itu aja. See you next video guys. Bye-bye.